Sejarah asal-usul kota Demak. Demak, Bratapos.com, kurang lebih 6 abad silam, berdasarkan letak geografisnya, kawasan yang bernama Demak ternyata tidak terletak di pedalaman yang jaraknya lebih kurang 30 km dari bibir Laut Jawa seperti sekarang ini. Kawasan tersebut pada waktu itu berada di dekat Sungai Tuntang yang sumbernya berasal dari Rawapening. Geografi kesejarahan mengenai kawasan Demak dapat pula dibaca di buku Dames, yang berjudul The Soil of East Central Java, 1955. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Demak dahulu terletak di tepi laut, atau lebih tepatnya berada di tepi Selat Silugangga yang memisahkan Pulau Muria dengan Jawa Tengah. Mengenai ekologi Demak, Dr. H.J. De Graaf juga menulis bahwa letak Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian. Hal ini disebabkan karena selat yang ada di depannya cukup lebar sehingga perahu dari Semarang yang akan menuju Rembang dapat berlayar dengan bebas melalui Demak. Namun setelah abad 17 Selat Muria tidak dapat dipakai lagi sepanjang tahun karena pendangkalan. Tanggal 28 Maret tahun 1503 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Demak. Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Bintoro yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Mulut tahun 1425 Saka dikonversikan menjadi tanggal 28 Maret tahun 1503. Dalam babat Tanah Jawi, tempat yang bernama Demak berawal dari Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel agar merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung hutan tanaman gelagah wangi letaknya berada di muara Sungai Tuntang yang sumbernya berada di lereng Gunung Merbabu, Rawapening. Menurut Prof. Sucipto Wirjo Suprapto, setelah hutan gelagah wangi ditebang dan didirikan ketrukan pemukiman, baru muncul nama Bintoro yang berasal dari kata Betoro, bukit suci bagi penganut agama Hindu. Pada kawasan yang berada di sekitar muara Sungai Tuntang, bukit sucinya adalah Gunung Betoro Prawoto yang sekarang masuk daerah Kabupaten Pati. Menurut beberapa sumber lain menyebutkan bahwa nama Bintoro diambil dari nama pohon Bintoro yang dulu banyak tumbuh di sekitar hutan gelagah wangi. Ciri-ciri pohon Bintoro mulai dari batang, daun dan bunganya mirip dengan pohon Kamboja Apocynaceae, hanya saja buahnya agak menonjol seperti buah apel. Ada beberapa pendapat mengenai asal nama kota Demak, diantaranya, Prof. Dr. Hamka menafsirkan kata Demak berasal dari bahasa Arab, Dama, yang artinya mata air. Selanjutnya penulis Solihin Salam juga menjelaskan bahwa Demak berasal dari bahasa Arab diambil dari kata Simain, yang berarti sesuatu yang mengandung air, rawa-rawa. Suatu kenyataan bahwa daerah Demak memang banyak mengandung air. Karena banyaknya rawa dan tanah payau sehingga banyak tebat kolam atau sebangsa telaga tempat air tertampung. Catatan, kata Delamak dari bahasa Sanskerta berarti rawa. Menurut Prof. Slamet Mulyono, Demak berasal dari bahasa Jawa kuno, Damak, yang berarti anugerah. Bumi Bintoro saat itu oleh Prabu Kertabumi Brawijaya kelima dianugerahkan kepada putranya Raden Patah atas bumi bekas hutan gelagah wangi. Dasar etimologisnya adalah kitab Kekawin Ramayana yang berbunyi, Winih Demak Kapwo Yoto Karamangi. Ada yang mengatakan bahwa Demak berasal dari bahasa Arab, Dammu, yang berarti air mata. Hal ini diibaratkan sebagai kesusahpayahan para muslim dan mubalik dalam menyiarkan dan mengembangkan agama Islam saat itu. Sehingga para mubalik dan juru dakwah harus banyak prihatin, tekun dan selalu menangis munajat kepada Allah SWT memohon pertolongan dan perlindungan serta kekuatan. Menurut Solocin Salam, Demak berasal dari bahasa Arab, Dima, berarti sesuatu yang mengandung air. Ini adalah kenyataan bahwa daerah Demak banyak mengandung air, semua itu karena banyaknya rawa dan tanah payau, sehingga di Demak banyak telaga tempat menampung air. Versi lain berasal dari bahasa Jawa kuno, memiliki dua arti yang berbeda satu sama lainnya. Pertama, Demak bermakna tanah hadiah, yang diberikan raja kepada pengikut setia atau sebagai tanah tunjangan dari maharaja kepada raja muda di kerajaan bawahan. Kedua, Demak bermakna menyerang dengan tiba-tiba atau menerkam. Menurut Prof. Dr. Purbacaraka,
Demak, berasal dari kata Delemek dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah yang mengandung air. Dan kata beliau di seluruh tanah Jawa hanya ada satu tempat yang namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu Kudus Al-Kudus. Menurut H. Umar Amir Husin menduga bahwa Demak berasal dari nama sebuah kota di Mesir yaitu Dimyat. Pada zaman Khalifah Fatimiyah, guru-guru agama yang datang ke Indonesia banyak yang berasal dari tempat tersebut. Menurut KRT Honggo Maulana, Demak jelas berasal dari bahasa Arab, karena sejak abad ke-7 agama Islam telah masuk ke wilayah Majapahit. Kadipaten Demak adalah satu-satunya wilayah Majapahit yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Menurut cerita, tutur kata Demak berasal dari peristiwa Nyai Lembah yang berasal dari Rawapening, lesungnya terdampar di muara Sungai Tuntang. Untuk mencari penyebab terdamparnya lesung tersebut, Nyai Demak-demek, istilah bahasa Indonesia meraba-raba di dasar sungai. Dari kata demak-demek itulah muncul nama Demak. Tentang kata Demak, yang lebih menarik adalah berdasarkan sumber prasasti yang berasal dari zaman Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Nama Demak telah disebut sebagai salah satu dari 33 pangkalan dari jaringan lalu lintas air pada masa itu. Demak merupakan kesultanan ketiga di Nusantara atau keempat di Asia Tenggara. Ibu kotanya Demak yang sekaligus digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyebaran agama Islam yang diprakarsai oleh para wali Songo. Ketika orang Portugis datang ke Nusantara, Majapahit yang agung sudah tidak ada lagi. Menurut catatan pada tahun 1515 Kesultanan Bintoro sudah memiliki wilayah yang luas dari kawasan induknya ke barat hingga Cirebon. Pengaruh Demak terus meluas hingga meliputi Aceh yang dipelopori oleh Syekh Maulana Ishak ayah Sunan Giri. Kemudian Palembang, Jambi, Bangka yang dipelopori Adipati Aryo Damar ayah tiri Raden Patah yang berkedudukan di Palembang, dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Menurut Hikayat Banjar diceritakan bahwa masyarakat Banjar dulu yang mengislamkan adalah penghulu Demak Bintoro, dan yang pertama kali diislamkan adalah Pangeran Natas Angin yang kelak dimakamkan di komplek pemakaman Masjid Agung Demak. Di daerah Nusa Tenggara Barat perkembangan agama Islam dipelopori oleh Ki Ageng Prapen dan Syekh Ali Murtoko, adik kandung Sunan Ampel yang berkedudukan di Bima. Pada masa Kesultanan Demak diperintah oleh Sultan Trenggono, wilayah Nusantara benar-benar dapat dipersatukan kembali. Terlebih lagi dengan adanya Fatahillah, putra mahkota Sultan Samodera Pasai yang menjadi menantu Raden Patah. Dialah yang berhasil mengusir orang-orang Portugis dari kota Banten dan berhasil menyatukan kerajaan Pasundan yang sudah rapuh. Dengan demikian seluruh pantai utara Jawa Barat sampai Panarukan Jawa Timur tahun 1525 sampai tahun 1526 dikuasai oleh Kesultanan Bintoro. Sementara itu Kediri takluk pada tahun 1527 yang berturut-turut kemudian diikuti oleh kawasan yang ada di pedalaman. Sampai akhirnya Blambangan yang letaknya berada di pojok tenggara Jawa Timur menyerah tahun 1546. Disinilah Sultan Trenggono gugur di medan pertempuran ketika berhadapan dengan Prabu Udoro Brawijaya VII. Sejarah Kabupaten Demak. Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 643 kaki 26 inci 709, 43 ls dan 110, 48 kaki 47 inci bt dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur kota Semarang. Demak dilalui Jalan Negara Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya, Banyuwangi. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas tanda kurang lebih 1149,07 yang terdiri dari daratan seluas tanda kurang lebih 897,43 dan lautan seluas tanda kurang lebih 252,34. Sedangkan kondisi tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri atas tekstur tanah halus liat dan tekstur tanah sedang lempung. Dilihat dari sudut kemiringan tanah, rata-rata datar.
Dengan ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, sudut elevasi wilayah Kabupaten Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m. Beberapa sungai yang mengalir di Demak antara lain Kali Tuntang, Kali Buyaran, dan yang terbesar adalah Kali Serang yang membatasi Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 km, terbentang di 13 desa yaitu Desa Sriwulan, Bedono, Timbul Sloko dan Surodadi Kecamatan Sayung, kemudian Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang Kecamatan Bonang, selanjutnya Desa Wedung, Berahan Kulon, Berahan Wetan, Wedung dan Babalan Kecamatan Wedung. Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove seluas sekitar 476 ha. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah tahun 1478 sampai tahun 1518. Pada tahun 1478, Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintara, Demak. Pamor kesultanan ini didapatkan dari Wali Sanga, yang terdiri atas 9 orang ulama besar, pendakwah Islam paling awal di Pulau Jawa. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban dan Gresik, Raden Patah sebagai Adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit. Saat itu, Majapahit memang tengah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan proklamasi itu, Raden Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Shah Alam Akbar. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming di China mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya kelima di Majapahit, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri yang cantik jelita dan pintar ini segera mendapat tempat istimewa di hati raja. Raja Brawijaya sangat tunduk kepada semua kemauan sang putri jelita, hingga membawa banyak pertentangan dalam istana Majapahit. Pasalnya sang putri telah berakidah tauhid. Saat itu, Brawijaya sudah memiliki permaisuri yang berasal dari Champa, sekarang bernama Kamboja. Masih kerabat Raja Champa, sang permaisuri memiliki ketidakcocokan dengan putri pemberian Kaisar Yanlu. Akhirnya dengan berat hati raja menyingkirkan putri cantik ini dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dihibahkan kepada Adipati Pelembang, Arya Damar. Nah, di sanalah Raden Patah dilahirkan dari rahim sang putri Cina. Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun. Pada masa mudanya Raden Patah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawanan dan politik. 20 tahun lamanya ia hidup di istana Adipati Palembang. Sesudah dewasa ia kembali ke Majapahit. Raden Patah memiliki adik laki-laki seibu, tapi beda ayah. Saat memasuki usia belasan tahun, Raden Patah bersama adiknya berlayar ke Jawa untuk belajar di Ampel Denta. Mereka mendarat di Pelabuhan Tuban pada tahun 1419 m. Patah sempat tinggal beberapa lama di Ampel Denta, bersama para saudagar muslim ketika itu. Di sana pula ia mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina, yaitu Laksamana Cheng Ho yang juga dikenal sebagai Dampo Awang atau Sampo Utaijin, seorang panglima muslim. Raden Patah mendalami agama Islam bersama pemuda-pemuda lainnya, seperti Raden Paku, Sunan Giri, Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Kosim, Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara. Ia diiringi oleh Sultan Palembang, Aryadilah 200 tentaranya. Raden Patah memusatkan kegiatannya di Bintara, karena daerah tersebut direncanakan oleh Wali Sanga sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Di Bintara, Patah juga mendirikan pondok pesantren. Penyiaran agama dilaksanakan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Perlahan-lahan, daerah tersebut menjadi pusat keramaian dan perniagaan. Raden Patah memerintah Demak hingga tahun 1518, dan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa sejak pemerintahannya. Secara berturut-turut, hanya 3 Sultan Demak yang namanya cukup terkenal, yakni Raden Patah sebagai Raja pertama, Adipati Muhammad Yunus atau Pati Unus sebagai Raja kedua, dan Sultan Trenggana, saudara Pati Unus,
sebagai raja ketiga tahun 1524 sampai tahun 1546. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang, diantaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerjasama antara ulama dan umara penguasa. Keberhasilan Raden Patah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia melanklukkan Girindrawardhana yang merebut tahta Majapahit 1478 hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Selain itu, Patah juga mengadakan perlawan terhadap Portugis yang telah menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak. Ia mengutus pasukan di bawah pimpinan putranya, Pati Unus atau Adipati Yunus atau Pangeran Sabrang Lor 1511 meski akhirnya gagal. Perjuangan Raden Patah kemudian dilanjutkan oleh Pati Unus yang menggantikan ayahnya pada tahun 1518. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid 1479 yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh Wali Sanga. Di antara ketiga Raja Demak Bintara, Sultan Trenggana lah yang berhasil menghantarkan Kesultanan Demak ke masa jayanya. Pada masa Trenggan, daerah kekuasaan Demak Bintara meliputi seluruh Jawa serta sebagian besar pulau-pulau lainnya. Aksi-aksi militer yang dilakukan oleh Trenggana berhasil memperkuat dan memperluas kekuasaan Demak. Di tahun 1527, tentara Demak menguasai Tuban, setahun kemudian menduduki Wonosari Purwodadi, Jateng, dan tahun 1529 menguasai Gagelang, Madiun sekarang. Daerah taklukan selanjutnya adalah Medangkungan, Blora, 1530, Surabaya 1531, Lamongan 1542, wilayah Gunung Penanggungan 1545, serta Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa 1546. Di sebelah barat Pulau Jawa, kekuatan militer Demak juga merajalela. Pada tahun 1527, Demak merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran kerajaan Hindu di Jawa Barat serta menghalau tentara-tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Kemudian, bekerja sama dengan saudagar Islam di Banten, Demak bahkan berhasil meruntuhkan Pajajaran. Dengan jatuhnya Pajajaran, Demak dapat mengendalikan Selat Sunda. Melangkah lebih jauh, Lampung sebagai sumber lada di seberang selat tersebut juga dikuasai dan diislamkan. Perlu diketahui, panglima perang andalan Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasaid, Sumatera, yang juga menjadi menantu Sultan Trenggana. Di timur laut, pengaruh Demak juga sampai ke Kesultanan Banjar di Kalimantan. Calon pengganti Raja Banjar pernah meminta agar Sultan Demak mengirimkan tentara, guna menengahi masalah pergantian Raja Banjar. Calon pewaris mahkota yang didukung oleh rakyat Jawa pun masuk Islam, dan oleh seorang ulama dari Arab, sang pewaris tahta diberi nama Islam. Selama masa Kesultanan Dem, setiap tahun Raja Banjar mengirimkan upeti kepada Sultan Demak. Tradisi ini berhenti ketika kekuasaan beralih kepada Raja Pajang. Di masa jayanya, Sultan Trenggana berkunjung kepada Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati, Trenggana memperoleh gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Gelar Islam seperti itu sebelumnya telah diberikan kepada Raden Patah, yaitu setelah ia berhasil mengalahkan Majapahit. Trenggana sangat gigih memerangi Portugis. Seiring perlawanan Demak terhadap bangsa Portugis yang dianggap kafir, Demak sebagai kerajaan Islam terkuat pada masanya meneguhkan diri sebagai pusat penyebaran Islam pada abad ke-16. Sultan Trenggan meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan. Ia kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Setelah Sultan Trenggana mengantar Demak ke masa jaya, keturunan Sultan tersebut silih berganti berkuasa hingga munculnya Kesultanan Pajang. Masjid Agung Demak sebagai lambang kekuasaan bercorak Islam adalah sisi tak terpisahkan dari Kesultanan Demak Bintara.
kegiatan Wali Sanga yang berpusat di masjid itu.